Ta, da, mi, tanya, coba, Niki. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Salahkah pendeta yang tidak mau melayani pemakaman jemaatnya? Ada suatu kejadian baru-baru ini yang viral. Pendeta tidak mau melayani pemakaman jemaatnya jika masih memasukkan sesuatu ke dalam peti mati. Ya, tas yang dalamnya berisi rokok. Akhirnya, ada salah seorang dari keluarga yang marah dan terjadi sedikit kericuhan. Kejadian yang seperti ini seharusnya bisa dihindari dan tidak perlu terjadi saat keluarga sedang berduka. Ini bukan bicara salah atau tidaknya seorang pendeta, tetapi sebagai manusia kita diberikan akal pikiran dan masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Tanggapan hamba yang pertama sebagai seorang pendeta tidaklah salah dalam menjalankan tugas pelayanan jemaat jika ada aturan dari sinode gerejanya dan jika dia menerapkan aturan tersebut secara organisasi sah-sah saja. Itu baik, meskipun tidak dipahami atau dimengerti oleh jemaatnya. Yang kedua, sebagai seorang pendeta, menegur, mengingatkan kepada jemaatnya, ataupun menyampaikan kebenaran itu suatu keharusan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan kasih. 2 Timotius 2 ayat 24-26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus sama terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Yang ketiga, contoh-contoh di Alkitab jelas Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bertobat ataupun menuruti kehendaknya. Manusia diberikan kebebasan dalam menjalani hidupnya, dalam memilih jalan hidup, dan manusia diberikan akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya, jika sudah diberitahukan kepada pihak keluarga dan ada keluarga yang berkeberatan, sebaiknya sebagai hamba Tuhan mengalah supaya tidak terjadi kericuhan di saat sedang berduka. Yang keempat, tugas pendeta melayani jemaatnya. Mau jemaatnya itu penurut atau tidak, layanilah dengan kasih, bukan dengan emosi. Layanilah dengan kesabaran, lemah lembut, dan kerendah hatian. Jemaat seharusnya tetap dilayani. Artinya tidak seharusnya mengatakan tidak mau menguburkan jenazahnya. Yang kelima, yang jelas seorang pendeta harus menjadi teladan dalam segala hal, supaya tidak menjadi batu sandungan. Ikutilah teladan Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Pikulah kok yang kau pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang keenam, ada baiknya untuk meminta hikmat Tuhan ketika menghadapi kejadian yang seperti ini, karena hanya dengan hikmat Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Semua akan berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memberikan jawaban apa yang seharusnya dilakukan oleh hambanya. Jadi maaf, bukan dengan keegoisan dan arogansi. Yang ketujuh, kiranya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, supaya
tidak terulang kembali kejadian yang seperti ini. Karena jelas kejadian yang seperti ini tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati.